morning, student. How are you today? Everything is okay? I hope today you always healthy and be happy with your family. Well, after we are discussing about expositions last week, so today I will discuss about passive voice without agent. Okay, let's go to the understanding of passive voice ya. Passive voice structures without an agent are very common. Ini maksudnya adalah passive voice ada yang menggunakan agent, ada yang tidak. Nah, yang kita bahas hari ini adalah passive voice yang tanpa menggunakan agent atau subjeknya tidak disebutkan di belakang kalimatnya. Kemudian, what is passive sentence structures? Apa sih susunan kalimat pasif? A passive sentence is a sentence in which the subject doesn't perform the action of the verb. Jadi, kalimat pasif yang subjeknya tidak melakukan action untuk melengkapi kata kerjanya. Kenyataannya di dalam kalimat pasif ini actionnya sudah diselesaikan oleh subjek tersebut. Ya, saya lanjutkan. Understanding yang kedua, kita lihat contohnya dulu. Di sini ada satu contoh. Napa Valley is known for its excellent wines. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana caranya bisa membuat kalimat seperti ini? Kita pahami dulu. How do you identify a passive sentence? Yang pertama, to identify passive voice, look at what happened and look at who was responsible for doing it. Jadi, untuk mengidentifikasikan kalimat pasif, lihat apa yang terjadi dan lihat siapa yang bertanggung jawab melakukan itu. Ya. Yang kedua, how do you change passive voice? Bagaimana merubahnya? Ada 3. Yang pertama, make the object of the active sentence into the subject of the passive voice. Jadi, kalau ketemu kalimat aktif, cari objeknya dulu, nanti objeknya dijadikan subjek kalimat pasif. Yang kedua, use the verb to be in the same tenses as the main verb of the active sentence. Gunakan to be di tenses yang sama sebagai kata kerja utama dari kalimat aktif. Jadi, kalau kalimatnya present berarti to be-nya is MR. Kalau past tense berarti was were. Dan lain-lainnya. Yang ketiga, use the past participle of the main verb of the active sentence. Gunakan kata kerja ketiga dari kata kerja utama dari kalimat aktif. Jadi di dalam kalimat aktif nanti kan menggunakan kata kerja ke-1. Kamu rubah ke dalam kata kerja ketiga. Saya lanjutkan. How to arrange passive sentence. Bagaimana menyusun kalimat pasif? Ingat-ingat dulu yang pertama. Kalau kalimat aktif, the subject doesn't the action. Kalau kalimat pasif, the subject receive the action. Jadi, kalimat aktif, subjeknya melakukan kegiatan. Kalau pasif, subjeknya menerima aktivitas. Contohnya, ini saya punya contoh yang menggunakan agent. Padahal poin kita adalah tidak menggunakan agent. Nanti kita bahas. Biar kamu tahu perbedaan yang pakai agent dan tanpa agent. Yang pakai agent, everybody drinks water. Ini kalimat aktif. Berarti present karena pakai S dan IS. Karena present berarti tubuhnya is ya. Nah, kita lihat. Objeknya adalah water. Kita pindah menjadi subjek kalimat pasif. Water karena present jadi is. Nah, ini drinks menjadi kata kerja ketiga drunk. Nah, ini karena everybody pakai by everybody. Ini namanya agent. Nah, nanti kamu yang akan dibuat hari ini tidak menggunakan agent, ya. Saya lanjutkan lagi. Saya punya contoh lagi yang tanpa agent. Ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama, someone stole the watch. Ini kalimat aktif. Stole adalah verb 2, berarti past tense. Karena past tense, to be-nya adalah was sama were, kita pakai was. Kita pindah ke sini, the watch menjadi subjek kalimat pasif. The watch was stolen. Steal, stole, stolen ya. Policeman arrested the thief. Sama, the thief was arrested. Karena tetap ya. People expect the chief minister to come tomorrow. The chief minister is expected to come tomorrow. Itu ya, saya lanjutkan. Nah, di sini saya punya rumus. Kamu hafalkan semua ini bagaimana untuk merubah. Ini adalah kalimat pasif semua, rumus kalimat pasif.
Kalau present pakai ini, kalau past tense pakai rumus ini, continuous pakai 2 ini, perfect juga pakai 2, modal pakai 1 ini. Ini yang perlu dihafalkan ya. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Nanti setelah itu kamu mengerjakan exercise ada 10. Kamu kerjakan dalam bentuk word seperti biasanya, kirimkan ke saya. Terima kasih, good morning, goodbye.